Ada beberapa kalimat yang saya yakini berasal dari Roh Kudus yang terus terngiang-ngiang dalam batin saya. Dan kalimat itu adalah, Engkau adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Manusia lama berasal dari masa lalu, sedang ciptaan baru berasal dari masa depan. Manusia lama dikuasai oleh maut dan bisa saja berakhir pada hari ini. Tetapi ciptaan baru adalah roh yang menghidupkan, sehingga hari ini selalu penuh harapan dengan masa depan yang pasti dan gilang gemilang. Manusia lama pasti binasa, sedang ciptaan baru kekal selamanya. Manusia lama hidup dari apa kata iblis, kata dosa, dan maut, serta dirinya sendiri. Sedangkan ciptaan baru hidup hanya dari firman yang keluar dari mulut Allah. Juga berharap dan bergantung hanya kepada firman-Nya saja. Dari kalimat di atas, saya jadi paham bahwa menjalani hidup di dalam Tuhan merupakan sesuatu yang sifatnya pasti, bukan sekedar coba-coba. Dan setiap firman yang Dia sampaikan merupakan kepastian, dan itu sudah terjadi. Bagian kita adalah percaya, seperti yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 15. Ketika kita percaya, maka kita sedang membawa kehidupan dari masa depan yang sudah terjadi tersebut pada masa sekarang. Pendek kata, kita sedang terkoneksi dengan kekekalan pada saat kita percaya. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 54-58 mencatat, dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tiba-tiba saya juga jadi mengerti bahwa ternyata dasar dan ujung dari ketakutan manusia adalah takut terhadap kematian. Berbagai macam cara dilakukan untuk mempertahankan kehidupan ini. Dunia ini sedang terus mencoba memberikan solusi untuk bertahan hidup, yaitu uang. Jika kita punya uang banyak, maka kita akan merasa masa depan kita akan aman. Tapi jika uang kita sedikit, maka rasa takut untuk tidak mencapai masa depan akan menjadi lebih kuat. Kita selalu khawatir akan hari esok mau makan apa. Pendek kata, manusia sedang diancam oleh kematian setiap hari. Tidak ada cara lain untuk bebas dari ancaman maut tersebut selain terkoneksi dengan kekekalan atau mengenakan kekekalan. Dan kabar baiknya adalah hanya ciptaan baru yang akan beroleh kekekalan tersebut. Hanya kekekalan yang akan dapat menelan maut dalam kemenangan. Bagaimana kita dapat terkoneksi kepada kekekalan? Kekekalan dapat terus kita kenakan saat kita terus berasosiasi atau bersekutu atau menyatukan diri dengan realitanya serta firman-Nya. Bersekutu seperti apakah yang Tuhan inginkan? Yang pertama, bersekutu dalam kehausan akan realita Tuhan dan firman-Nya. Pastikan ini terus terjaga dalam hidup kita. Jika kadar kehausan kita sedang berkurang, mintalah kepada Roh Kudus. Pastikan seluruh hidup kita penuh hasrat untuk datang kepada Tuhan. Kita datang dengan roh yang berkobar-kobar atau penuh hasrat. Roma 12 ayat yang ke-11. Saat roh kita berkobar-kobar, saat itulah kita sedang terkoneksi dengan kekekalan. Yohanes 4 ayat 5-14. Yang kedua, pikirkanlah firman. Renungkanlah firman. Imajinasikanlah firman dan terus perkatakan firman Tuhan. Jagai hati dan pikiran kita untuk hanya tertuju kepada firman.
Jadikan firman Tuhan sebagai prioritas yang terpenting. Firman harus menjadi harta yang sangat berharga dalam hidup kita. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang kelima dalam terjemahan sederhana Indonesia dituliskan, setiap orang yang masih hidup mengikuti keinginan badaninya yang lemah. Tujuan hidupnya hanyalah untuk memuaskan keinginan dirinya sendiri. Tetapi setiap orang yang hidupnya bergantung kepada Roh Allah, ditolongnya untuk berpikir sesuai dengan kehendaknya. Lalu dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, Alkitab mencatat, peliharalah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Saat kita tertuju dan terarah kepada firman, maka hidup kita akan memancarkan kehidupan dalam hidup sehari-hari. Di mana ada kehidupan, kematian pasti tersingkir. Saat kita bersekutu dengan Tuhan, maka kekekalan itu akan membuat kita berdiri teguh, tidak goyah, dan tetap fokus menyelesaikan kehendak Tuhan. Kegoncangan dunia ini tidak akan pernah bisa mengancam hidup kita. Maut ditelan dalam kemenangan oleh kekekalan. Kehidupan kekal itu akan mengalahkan dunia ini oleh iman kita mengalahkan dunia. Kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat dalam terjemahan bahasa Indonesia dituliskan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat yang sama dalam terjemahan versi mudah dibaca dituliskan, sebab setiap anak Allah mempunyai kuasa mengalahkan dunia ini, dan iman kitalah yang telah menang melawan dunia ini. Amin.